Hey ho Sobat Factors, kembali lagi di channel Fakta Fiktif. Empat fakta menarik di balik peperangan Rusia versus Ukraina. Tunggu apa lagi? Cus, let's do this shall we? Yang pertama adalah kronologi. Ketegangan antar Rusia dan Ukraina sebenarnya telah berlangsung sejak lama sebagai bekas Republik Soviet dan di dua wilayah yang pernah dibawa kuasa Kekaisaran Tsar. Ukraina memiliki ikatan sosial dan budaya yang mendalam dengan Rusia. Rusia pernah menyerbu Ukraina pada tahun 2014 ketika kelompok separatis yang didukung oleh Presiden Putin merebut sebagian besar wilayah timur Ukraina. Rusia menyerang Ukraina ketika presidennya yang pro-Rusia digulingkan pada awal 2014. Perang di timur itu telah merenggut lebih dari 14.000 nyawa. Rusia dan Ukraina telah menandatangani perjanjian damai Minsk untuk menghentikan konflik bersenjata di Ukraina Timur, termasuk wilayah Donbas. Tetapi, karena konflik terus berlanjut, Rusia akan mengirimkan pasukan penjaga perdamaian ke wilayah di mana konflik sedang terjadi. Barat mencurigai hal tersebut sebagai dalih Moskow untuk menduduki wilayah berdaulat. Situasi mulai tak terkendali lagi pada awal 2021. Pada Januari tahun lalu, Presiden Ukraina mendesak Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk membiarkan Ukraina bergabung dengan NATO. Hal ini membuat marah Rusia dan mulai mengirim 100.000 pasukan di dekat perbatasan Ukraina. Rusia mengklaim pengiriman pasukan itu untuk latihan pada April 2021 dan meningkatkannya selama Juni 2021. Pada Desember 2021, Amerika Serikat mulai meningkatkan pengerahan pasukan Rusia dan Presiden Biden memperingatkan sanksi berat jika Rusia menginvasi Ukraina. Rusia telah menuntut agar Barat memberikan jaminan yang mengikat secara hukum bahwa NATO tidak akan mengadakan kegiatan militer apapun di Eropa Timur dan Ukraina. Vladimir Putin menuduh Ukraina adalah sekutu Barat dan dia tidak akan pernah mengakui Ukraina menjadi negara yang sah. Gedung Putih sebenarnya siap melakukan diplomasi melalui sebuah pernyataan pada Minggu 20 Februari 2022 setelah Paris menyarankan untuk menyelesaikan konflik secara damai. Tetapi konflik makin panas setelah Putin pada pidatonya hari Senin 21 Februari 2022 mengakui deklarasi dua wilayah Ukraina Timur, yaitu Donetsk dan Luhansk. Konflik Rusia-Ukraina kian membara setelah Putin mengumumkan operasi militer di negara tetangganya itu pada Kamis 24 Februari 2022 dan meminta tentara di sana untuk meletakkan senjata. Yang kedua adalah perbandingan kekuatan. Perbandingan kekuatan militer dua negara ini ternyata cukup signifikan. Mengutip dari Sky, Rusia memiliki daya tembak militer yang jauh lebih besar dari Ukraina, termasuk udara, darat, dan lautnya. Dari segi jumlah tentara, Rusia memiliki sekitar 900.000 personel militer aktif, sedangkan Ukraina hanya memiliki 196.600 personel aktif. Ketidakseimbangan kekuatan ini terutama terletak di lautnya, di mana Rusia memiliki 10 kali jumlah personel angkatan laut dibandingkan Ukraina. Kemudian untuk kendaraan dan peralatan perang, Rusia memiliki jumlah tank lebih dari 3 kali dibanding Ukraina, di mana jumlah tank Rusia sebanyak 13.367, sedangkan Ukraina hanya memiliki jumlah tank sebanyak 2.119. Selain itu, Rusia memiliki hampir 7 kali lebih banyak kendaraan tempur lapis baja dibanding Ukraina, yakni jumlah Ukraina sebanyak 2.870, sedangkan Rusia 19.783 jumlah kendaraan tempur lapis baja. Yang ketiga adalah
Sikap Indonesia. Sejumlah negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengecam tindakan Rusia yang menyerang Ukraina. Daftar negara yang menolak agresi Rusia itu diungkap oleh akun Twitter resmi misi PBB Norwegia di New York. Akun tersebut juga menyebut bahwa sebetulnya ada lebih dari 80 negara yang mendukung draft resolusi untuk mengakhiri agresi Rusia terhadap Ukraina. Namun, Indonesia tak terlihat di daftar nama tersebut. Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi mengapa Indonesia tidak berada dalam daftar itu. Juru bicara RI Teuku Fauziah mengatakan bahwa akan ada penjelasan lebih lanjut terkait hal ini. Seperti dikutip oleh detik.com, sejauh ini Indonesia melalui Kemenlu telah mengeluarkan pernyataan khusus terkait serangan Rusia ke Ukraina ini. Dalam rilis yang berisi 5 poin sikap Indonesia, Kemenlu mengatakan bahwa serangan ini akan mengganggu perdamaian serta stabilitas kawasan dan dunia. Indonesia meminta agar situasi ini dapat segera dihentikan dan semua pihak agar menghentikan permusuhan serta mengutamakan penyelesaian secara damai dan melalui diplomasi. Presiden Joko Widodo juga telah memberikan sikap atas invasi yang telah dilakukan Rusia kepada Ukraina melalui akun resminya. Stop perang. Perang itu menyengsarakan umat manusia dan membahayakan dunia, kata Pak Jokowi. Rivalitas dan ketegangan di Ukraina harus dihentikan sesegera mungkin. Semua pihak yang terlibat harus menahan diri dan kita semua harus berkontribusi pada perdamaian. Perang tidak boleh terjadi. Yang keempat adalah nasib WNI. Situasi yang terus memanas di kota Kiev membuat WNI yang ada di sana terancam bahaya. Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri mengatakan ada sekitar 153 orang WNI tinggal di sejumlah kota besar di Ukraina, termasuk Kiev 82 orang, Odessa 25 orang, Chernihiv 9 orang, Kharkiv 4 orang, dan Lviv 3 orang. Sekarang ini pemerintah Indonesia melalui KBRI sedang melakukan evaluasi para WNI untuk dibawa ke tempat yang lebih aman, guna menghindari bahaya yang timbul dari peperangan yang terus memanas ini. Nah, bagi Sobat Factor semua yang punya saudara atau keluarga di Ukraina, harap lebih tenang ya. Pemerintah sedang mengupayakan keselamatan untuk seluruh warga negara Indonesia tercinta. Itu tadi adalah 4 fakta menarik dari peperangan antara Ukraina versus Rusia. Semoga tayangan tadi menghibur dan tentunya dapat menambah wawasan serta ilmu pengetahuan kita ya guys. Stay tune on our channel and see you on the next video. Dukung terus channel Fakta Fiktif agar bisa berkembang dan bisa selalu menyajikan informasi yang unik serta menarik untuk menambah ilmu pengetahuan serta wawasan Sobat Factor semua di rumah dengan cara klik like, komen, subscribe, dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya video kami ya guys. Just enjoy watching.